keren dan kekinian. Kita lagi pada ngapain nih? Pastinya lagi siap-siap kan untuk ngeliatin video terbaru dari gue. Jangan bosan ya, dengerin gue ngejelasin topik yang bakalan kita bahas hari ini. Yang pastinya bakalan seru banget lah, dan kalian gak bakalan nyesel nonton video ini. Jadi kita akan bahas topik yang lagi hot nih, dan pastinya bakal bikin kalian excited banget. Dan gue bakalan kasih kalian informasi yang up to date dan pastinya bikin kalian kepo banget loh guys. Tapi jangan lupa ya untuk merawat hubungan kita dengan baik. Perkenalkan, nama saya Ramen Krisnawati Nenggolan, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 220300334 dengan kelas 22A Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi kita harus saling mendukung, membantu satu sama lain agar kita itu bisa sukses bersama-sama. Seperti kata pepatah, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. So let's stay connected and make it all happen. Let's look at the material and we understand, speak out guys. Oke, yuk siapin buku dan diri kalian, duduk manis dan siap-siap belajar dengan Ame. Selamat menikmati video Ame. Let's go. Apa aja sih prinsip-prinsip belajar? 1. Perhatian dan motivasi. 2. Keaktifan belajar. 3. Keterlibatan langsung. 4. Pengulangan belajar. 5. Umpan balik. 6. Sifat merangsang dan menantang. 7. Perbedaan individual. Wow, what's up guys? Kita udah siap-siap belajar ya. Ayo siapin diri kalian untuk ngerasain sensasi belajar yang gak keren abis. Let's get ready to learn something new and exciting today. Jadi, tadi Mbak Google udah ngasih tahu ya kalau prinsip-prinsip belajar itu ada 7 guys. Jadi sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasan. Jangan sampai ketinggalan ya guys. Mari kita goyang terus bareng-bareng sampai paham dengan materi yang akan kita bahas. Let's dive in the explore this awesome topic together. Let's go. Selanjutnya adalah prinsip motivasi dan perhatian. Prinsip ini berkaitan dengan kemampuan siswa untuk fokus dan tertarik pada materi yang sedang dipelajari. Jadi, ketika siswa itu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, mereka itu cenderung lebih mudah untuk terlibat dan memperhatikan pelajarannya. Jadi contohnya itu, jika ada sebuah presentasi yang menarik yang dilakukan oleh guru yang dilibatkan dengan gambar atau video animasi, justru itu akan membantu siswa tetap fokus dan terlibat dalam materi yang sedang dipelajari. Jadi, motivasi ini mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik memperhatikannya. Dengan demikian, timbul motivasi untuk mempelajari bidang tersebut. Selanjutnya, keaktifan belajar. Keaktifan belajar, maksudnya gimana ya Kak Emi? Oh ini, jelasin lagi dong Kak. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keaktifan belajar. Prinsip ini menekankan pada pentingnya siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dicapai melalui diskusi, presentasi, bermain peran, atau berkolaborasi dengan teman sekelas. Jadi, contohnya ini, siswa dapat diminta untuk membuat sebuah proyek atau presentasi tentang topik tertentu, sehingga mereka dapat lebih terlibat dalam presentasi aktif dalam pembelajaran. Jadi, keaktifan belajar ini sangat penting ya guys. Kamu harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran ini, seperti bertanya pada guru atau diskusi dengan teman sekelas. Ini akan membuat kamu lebih memahami materi secara cepat dan lebih baik. Selanjutnya, keterlibatan langsung. Jelasin lebih lanjut dong Kak Cantik. Oh ini, jelasin lebih jauh dong Kak. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keterlibatan langsung. Prinsip ini
berkaitan dengan kemampuan siswa untuk secara langsung terlibat dalam pembelajaran, seperti melalui eksperimen atau pengalaman langsung. Jadi, misalnya siswa dapat melakukan kunjungan lapangan ke tempat yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari, seperti museum atau kebun binatang ataupun laboratorium. Itu untuk memperoleh pengalaman langsung tentang konsep atau topik yang sedang dipelajari. Jadi, belajar dengan langsung mempraktikkan apa yang dipelajari akan membantu kita atau membantu kamu untuk memahami lebih baik dan mengingat lebih lama. Contohnya itu, jika kamu belajar memasak nih, jadi kamu harus mencoba langsung memasaknya agar bisa memahami dan lebih mahir cara memasak makanan tersebut, seperti itu. Selanjutnya, pengulangan belajar. Maksudnya gimana ya, Kak? Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip pengulangan belajar. Prinsip ini mengacu pada kebutuhan siswa untuk mengulangi materi yang telah dipelajari dari minggu-minggu kemarin, agar dapat memperbaiki pemahaman dan mengingat informasi dengan lebih baik. Pengulangan ini dapat dilakukan melalui latihan, pengulangan materi, maupun ulangan harian. Contohnya, siswa dapat diminta untuk membuat sebuah catatan atau ringkasan tentang materi yang telah dipelajari sehingga dapat mengulangi materi dengan lebih mudah dan membuat daya ingat seorang siswa menjadi lebih bagus. Selanjutnya, umpan balik. Maksudnya gimana ya, Kak? Prinsip selanjutnya adalah prinsip umpan balik. Prinsip ini menekankan pada pentingnya memberikan umpan balik atau feedback yang jelas terarah pada siswa tentang kemajuan mereka dalam belajar. Hal ini dapat membantu siswa loh untuk memperbaiki pemahaman dan kinerja mereka di masa depan nanti. Jadi contohnya itu adalah jika seorang guru dapat memberikan umpan balik secara langsung pada tugas atau pekerjaan siswa sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahan dan memperbaiki kesalahan dalam tugas mereka. Seperti itu. Selanjutnya, sifat merangsang dan menantang. Wow, keren ya. Tapi jelasin lebih lagi dong, Kak Ami. Prinsip selanjutnya adalah prinsip merangsang dan menantang. Prinsip ini mengacu pada pentingnya membuat pembelajaran lebih menarik dan menantang bagi siswa. Hal ini dapat dicapai melalui pemberian tugas ataupun proyek yang menantang atau dengan memberikan materi yang menarik dan bervariasi. Contohnya itu, siswa dapat diminta untuk membuat proyek yang kreatif, inovatif, atau melakukan diskusi debat yang menantang topik tertentu, yang membuat mereka lebih tertantang dan lebih memiliki niat untuk belajar. Selanjutnya, perbedaan individual. Bisa jelasin lagi gak Kak Ame? Bisa dong, ikutin aku terus. Ini yang terakhir loh. Prinsip belajar selanjutnya adalah perbedaan individual. Prinsip ini tuh mengakui bahwa setiap individu itu memiliki keunikan dan perbedaan dalam gaya belajar, kecepatan pemahaman, tingkat motivasi, dan kemampuan intelektual. Jadi, dalam hal ini, penting bagi pendidik untuk memahami kebutuhan setiap individu dan memadukan strategi belajar yang sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa tersebut. Contohnya itu, dari prinsip perbedaan individu ini adalah ketika seorang siswa dengan kemampuan bahasa yang lebih rendah mungkin perlu strategi pembelajaran yang berbeda daripada siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, kemampuan bahasa yang lebih tinggi. Jadi misalnya itu siswa dengan kemampuan bahasa yang lebih rendah mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih banyak atau pengulangan yang lebih banyak. Sementara siswa yang kemampuan bahasanya itu lebih tinggi dapat memahami materi dengan lebih cepat dan membutuhkan tantangan lebih lanjut. Jadi, guru itu harus memahami setiap individu dari mahasiswanya tersebut. Halo guys, makasih ya udah nonton video gue. Semoga kalian bisa ambil manfaatnya dan bisa jadi viral di TikTok ya, kayak gue dong. Don't forget to follow my account so you don't miss out on
any other exciting video. Thank you. Dadah.